Apabila semua mobilitas sosial bersifat ke atas, tentu semua orang akan merasa senang. Akan tetapi, selalu ada 3 kemungkinan mobilitas sosial, yakni ke bawah, ke atas, dan ke samping. Karena itulah, kalian perlu memahami bahwa dampak terjadinya mobilitas sosial pasti bersifat positif dan negatif. Jadi pada hari ini kita akan mengulas tentang dampak mobilitas sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali di channel saya, channel yang membahas tentang materi pembelajaran IPS di SMP. Setelah pembelajaran ini, kita dapat menguraikan apa saja yang menjadi dampak positif mobilitas sosial dan apa saja yang menjadi dampak negatif mobilitas sosial. Kita mulai dari dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Berikut ini beberapa dampak positif terjadinya mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, kemudian mempercepat tingkat perubahan sosial, yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Kita mulai dari yang pertama, yakni mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju di berbagai bidang kehidupan. Kita dapat melihat perbedaan kondisi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Pada masa penjajahan, banyak rakyat kecil yang tidak memiliki cita-cita menjadi camat, menjadi bupati, atau bahkan menjadi gubernur. Hal ini karena tidak adanya kesempatan untuk itu. Bagaimana dengan sekarang? Banyak rakyat kecil yang kemudian berhasil menjadi pemimpin di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Kita lihat contohnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Perubahan ini akan lebih cepat terjadi jika didukung sumber daya manusia yang berkualitas. Hal itu berarti perlu peningkatan kualitas pendidikan. Kita dapat melihat contoh perubahan yang terjadi misalnya pada masyarakat desa. Penduduk yang berhasil melakukan mobilitas sosial biasanya akan mempengaruhi teman-teman atau masyarakat lainnya. Hal ini secara langsung akan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya di desa tersebut. Penduduk yang sebagian besar berpendidikan rendah, kemudian berpendidikan tinggi, akan berpengaruh terhadap gaya hidup dan mata pencaharian mereka. Dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Contohnya, ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapat respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan oleh mobilitas sosial tentu merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Mari kita lanjut kepada dampak negatif akibat terjadinya mobilitas sosial. Pada dasarnya, mobilitas sosial membawa dampak negatif, diantaranya adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Mari kita lihat pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama, yakni terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya, bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Sebagai contoh, perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan mendapat tantangan luar biasa dari penjajah. Konflik ini tidak dapat dihindarkan, bahkan sampai terjadi perang. Contoh lainnya adalah perjuangan karyawan bawahan di suatu perusahaan untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi akan menghadapi persaingan dari karyawan lain, bahkan dapat pula berhadapan dengan atasan yang takut kedudukannya digeser. Kita lanjut ke dampak negatif yang kedua, yakni gangguan psikologis.
Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir kehilangan jabatan. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai masa tugasnya atau pensiun, menjadi mudah gelisah. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Hal tersebut akan membahayakan diri sendiri karena stres yang berkepanjangan akan melahirkan berbagai penyakit psikis dan fisik lainnya. Darah tinggi, asam lambung, insomnia merupakan penyakit yang salah satunya disebabkan oleh gangguan psikologis. Gangguan psikologis tentu tidak akan terjadi pada individu yang lapang dada menerima keadaan dan kemudian bertekad untuk merubah. Sekian dan terima kasih, semoga dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya, yakni pluralitas masyarakat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.